Hai guys, balik lagi di Sekolah Politik bareng gue Debbie Wagi. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Jangan sampai kita sakit nih guys, di zaman Covid ini kita harus tetap sehat. Nah, sebelum gue ngelanjutin ke bab selanjutnya, gue mau minum dulu nih guys, biar gue tambah sehat. Ini ada Brass Monkey Coffee, jadi lo yang mau minum ini, lo bisa pesen di sini guys. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita akan ngebahas bab 4 tentang demokrasi. Setelah sebelumnya kita bahas tuh pendekatan-pendekatan politik, kali ini pasti ini udah familiar banget ya di telinga lo demokrasi. Karena kita adalah negara demokrasi. Tapi sebenarnya apa sih arti demokrasi itu? Demokrasi itu intinya berasal dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Jadi rakyat yang memerintah lah gitu. Kalau dulu kan sebelum demokrasi itu ada, kita memakai sistem monarki, yaitu pemerintahan itu dipimpin oleh raja-raja turun-temurun ya kan, keturunan raja gitulah. Habis itu kita pindah ke aristokrasi, yaitu dipimpin oleh elit, beberapa orang elit yang akan juga sistemnya tertutup, itu aja. Tapi di demokrasi ini setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk memerintah, baik itu di tingkat kabupaten atau sampai tingkat negara, presiden sekalipun. Nah itu setiap warga negara punya kesempatan yang sama, tentunya ada syarat-syaratnya ya guys. Tapi intinya adalah kita semua sebagai rakyat, kita punya kesempatan yang sama untuk memimpin negara kita, gitu guys. Nah, di buku ini dijelasin nih guys, perbedaan demokrasi konstitusional abad ke-19 dan abad ke-20 gitu. Jadi jangan lupa kalau demokrasi itu kan secara diatur secara kekuasaannya itu dibatasi oleh hukum. Jadi demokrasi itu walaupun dipimpin oleh rakyat, tapi dibatasi kekuasaannya oleh hukum, dan hukumlah yang berkuasa untuk membatasi kekuasaan seseorang ini. Karena kalau kekuasaan seseorang tidak dibatasi, nanti akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di semua negara demokrasi, ciri pokoknya adalah rule of law. Jadi yang berkuasa itu hukum. Hukum yang menjadi panglima. Nah, demokrasi sendiri itu banyak jenisnya. Kayak di abad ke-19 dan abad 20 yang ada di buku ini ya guys. Abad 19 itu dengan pemikirnya Immanuel Kant, ya intinya adalah terjadinya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Terus pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan dan perselisihan. Itu di abad 19 ini demokrasi itu kan berkembang dengan sangat pesat, tapi mengarahnya menuju ke yaudah pemerintah nggak usah terlalu ngatur deh, yang penting kita rakyat kan udah berkuasa nih. Nah, saking dibatasinya kekuasaan pemerintah ini, jadi di sini tuh pemerintah jadi cuma sebagai penjaga malam aja. Nah, ini mengarah ke liberalisme gitu, jadi peran negara tuh kecil banget. Nah ini akan bertentangan dengan negara yang otoriter atau totaliter gitu ya. Nah ini agak dibahas juga nih antara demokrasi yang mengarah ke liberal atau demokrasi yang sebenarnya nggak demokrasi, sebenarnya paham-paham komunis di bab ini. Tapi gue nggak bakal ngebahas komunisme di bab ini guys, karena kita akan bahas itu di bab selanjutnya. Kita akan fokus di demokrasi. Jadi kalau demokrasi di abad 19 itu negara hanya sebagai penjaga malam, tapi udah jelas tuh ya bahwa konstitusi itu yang berkuasa, dan kekuasaan walaupun rakyat siapapun yang jadi terserah ya, mau presiden atau perdana menteri, itu dibatasi oleh undang-undang konstitusi supaya kekuasaannya itu tidak absolut gitu lah. Nah kalau di abad ke-20 ini dengan pemikirannya John Maynard Keynes itu dia bilang ya negara nggak bisa dong cuma jadi penjaga malam. Oke, negara itu harusnya juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, karena di abad 19 tadi itu
menuju ke liberalisme. Salah satu ekses yang paling kacau dari liberalisme itu kan karena kita sangat bebas, jadi persaingan kita kan sempurna nih, nggak ada perlindungan dari negara, karena negara cuma penonton lah intinya. Nah jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitulah. Jadi di abad 20 ini nggak bisa, negara juga harus bertanggung jawab supaya kesenjangannya itu nggak terlalu lebar gitu. Makanya di abad ke-20 ini lahirlah konsep negara kesejahteraan, welfare state. Jadi kayak sekarang tuh kita ada dana pensiun, pajak, ada asuransi gitu. Jadi untuk mencegah atau mengurangi pengangguran dan gap antara yang miskin dan yang kaya ini lah. Jadi negara bertanggung jawab untuk menyediakan kesejahteraan juga untuk seluruh rakyatnya gitu. Bedanya demokrasi abad 19 sampai abad 20. Nah, gimana di negara kita? Nah, kalau di negara kita itu dalam buku Merembe Duardje ini dia bagi di empat masa ya. Pertama masa awal kemerdekaan kita tahun 45 sampai 59 itu di demokrasi parlemen. Makanya kan kita juga suka lihat parlemennya gonta-ganti ya di tahun-tahun itu. Nah, habis itu yang kedua di tahun 59 sampai 65 kita masuk ke demokrasi terpimpin yang disinyalir itu sangat kental paham-paham komunis masuk di situ sebenarnya. Jadi habis itu kita masuk di Orde Baru itu setelah penumpasan G30 SPKI itu kita masuk ke demokrasi Pancasila dengan ganti rezim ya, rezim dari Soekarno ke Soeharto. Tahun 65 sampai 98 di mana Soeharto itu berkuasa. Zaman itu kita masuk ke yang namanya demokrasi Pancasila. Jadi dari gua SD gua ngalamin sih. Jadi P4 jadi semua penataran Pancasila. Nah, itu sebenarnya untuk kita nih demokrasi ini loh, demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Tapi kan tahun 98 terjadi reformasi di mana kaum reformis ngomong ya ini mah nggak demokrasi, ini mah otoriter sebenarnya. Demokrasinya cuma normatif. Karena kan di demokrasi itu seperti yang gue bilang, konstitusinya kan itu yang menjadi ini ya, menjadi panglima. Tapi seolah-olah di zaman demokrasi Pancasila, zaman Orde Baru, sistem presidensialnya ini kental banget. Jadi presiden sangat menguasai negara gitu. Jadi bukan konstitusi yang berkuasa, tapi presidennya gitu, terlalu kuat gitu. Betul dia melakukan yang namanya normatif. Apa sih normatif itu? Dia melaksanakan nih misalnya syarat-syarat negara demokrasi, harus ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, kehakiman, semuanya bebasnya, harus ada pemilihan umum, dilakukan pemilihan umum, partai harus lebih dari satu, ada 3 partai, 2 partai dan 1 golongan karya, bukan 3 partai, tapi yang menang itu aja, itu cikal bakal adanya reformasi. Ini enggak demokrasi nih kita sebenarnya otoriter sebenarnya. Ya sampai sekarang kita masih menganut paham demokrasi yang direform oleh kaum reformis itu dengan banyak memasukkan lembaga-lembaga baru, misalnya KPK ya kan sebagai lembaga ad hoc itu sementara, dan ada MK, dia mereformasi apa sih yang kurang dari demokrasi kita. Walaupun sampai sekarang juga demokrasi itu berevolusi terus ya. Jadi kita ya oke, ada KPK, tapi apakah udah nggak tebang pilih untuk korupsi yang diberantas ya? Jangan-jangan gitu kan. Kita kan masih mencari gimana sih yang terbaik untuk negara kita gitu. Apalagi sekarang kita banyak sekali mendengar hal-hal yang kita bukan demokrasi nih, kita nih sebenarnya masuk ke komunisme. Nah, ada lagi kan, kita sekarang mendingan jangan ke demokrasi atau komunis, kita mungkin bikin negara baru yang misalnya sistemnya lebih menganut tentang yang berkiblat dengan ajaran agama. Hati-hati guys, karena kita pernah sebelum demokrasi kita tuh pernah ada di ranah tidak ada pemisahan antara agama dan pemerintahan. Jadi kalau dulu itu zaman sebelum abad ke-19 itu paus itu sangat berkuasa ya, dan itu akan rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan
dan agama itu malah jadi rancu di zaman itu ya, jadi rancu sendiri gitu. Nah jangan sampai lagi nih kejadian misalnya antara agama dan kekuasaan itu jadi rancu dan sistem pemerintahan digabung jadi satu. Karena ingat guys, kalau namanya politik, kalau ingat bab 1 kita bahas itu kan it's all about siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana, dan mendapatkan apanya itu udah pasti kekuasaan. Lo bayangin nggak kalau dia memakai doktrin agama apapun nih ya, agama apapun untuk mencapai kekuasaan itu, padahal yang dia pengen itu kekuasaannya, bukan memang pengajaran agama yang sesungguhnya. Nah, ini kita jadi bingung, ini apakah ini ajaran agama emang begini, apakah dia pengen kekuasaan. Nanti kita jadi balik lagi seperti zaman sebelum zaman Renaissance. Nah itu kan ada zaman Dark Ages. Nah kita jangan sampai balik lagi ke zaman itu guys. Jadi please be wise, dan lo juga harus ngerti tentang politik, sejarah politik, karena hanya dengan itu kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang, dan kita juga bisa memberikan input yang baik ke pemerintah, misalnya melalui medsos yang lo pada suka ngasih masukan atau apa, ya minimal lo tahu lah kita sekarang menganut sistem apa, dan apa yang lo inginkan atau orang-orang inginkan itu sebenarnya udah pernah terjadi gitu loh. Jadi dan hasilnya gimana gitu. Nah kita bisa compare gitu. Jadi ya be wise, dan mudah-mudahan kita juga mencapai demokrasi yang lebih baik, yang lebih pas lah dengan negara kita. Gitu sih guys. Jadi sampai situ aja dulu deh hari ini ya. Sampai ketemu lagi di bahasan kita selanjutnya. See you guys.